Bayangkan ada satu tanaman liar yang tumbuh sederhana di pinggir pantai ribuan tahun lalu. Tanaman ini tidak terlalu menarik. Daunnya kecil, batangnya keras, dan tidak terlihat seperti sayuran yang kita kenal sekarang. Tapi dari tanaman liar ini, manusia berhasil menciptakan banyak sayuran yang sekarang ada di dapur kita. Brokoli, kubis, kembang kol, bahkan kale dan Brussels sprouts. Lalu bagaimana mungkin satu tanaman bisa berubah menjadi banyak sayuran yang berbeda? Semua cerita ini berawal dari satu tanaman bernama Brassica oleracea. Ini adalah tanaman liar yang dulu tumbuh di wilayah pesisir Mediterania, terutama di sekitar Eropa Selatan. Bentuknya tidak seperti sayuran modern, daunnya tidak membulat seperti kubis, bunganya juga tidak besar seperti brokoli. Tanaman ini lebih mirip kubis liar dengan daun kasar. Namun manusia melihat potensi pada tanaman ini, dan dari sinilah perubahan besar dimulai. Cara manusia menciptakan sayuran baru. Manusia tidak menciptakan sayuran ini secara instan. Prosesnya terjadi lewat sesuatu yang disebut seleksi tanaman. Caranya sederhana, petani memilih tanaman yang memiliki sifat yang mereka inginkan, lalu menanam ulang dari generasi ke generasi. Jika ada tanaman dengan daun lebih besar, petani memilih tanaman itu untuk ditanam kembali. Jika ada tanaman dengan bunga lebih besar, tanaman itu yang dipilih. Proses ini dilakukan terus selama ratusan bahkan ribuan tahun. Sedikit demi sedikit, tanaman itu berubah, dan akhirnya muncul berbagai sayuran yang berbeda. Satu tanaman, banyak sayuran. Yang menarik, setiap sayuran dari keluarga ini sebenarnya berasal dari bagian tanaman yang berbeda. Kubis muncul karena manusia memilih tanaman dengan daun yang semakin besar dan membulat. Brokoli muncul karena manusia memilih tanaman dengan bunga yang membesar. Kembang kol juga berasal dari bunga, tetapi bunganya dibuat lebih padat dan rapat. Sementara kale dikembangkan dari daun yang tumbuh terbuka. Brussels sprouts berasal dari tunas kecil yang tumbuh di sepanjang batang, dan kohlrabi berasal dari batang yang membesar seperti bola. Jadi, meskipun terlihat sangat berbeda, sebenarnya semua sayuran ini masih satu keluarga yang sama. Bukti kekuatan pertanian. Cerita ini menunjukkan sesuatu yang menarik tentang pertanian. Banyak tanaman yang kita makan hari ini sebenarnya tidak benar-benar ada di alam seperti bentuknya sekarang. Sebagian besar adalah hasil pemuliaan tanaman oleh manusia selama ribuan tahun. Petani di masa lalu, tanpa teknologi modern, sudah mampu mengubah tanaman liar menjadi sumber pangan penting. Jadi lain kali ketika kamu melihat brokoli, kubis, atau kembang kol di dapur, ingatlah bahwa semua sayuran itu sebenarnya berasal dari satu tanaman yang sama. Sebuah tanaman liar sederhana yang diubah manusia melalui pertanian selama ribuan tahun. Dan siapa sangka, dari satu tanaman kecil, manusia bisa menciptakan begitu banyak jenis sayuran yang berbeda.